Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Teacher Mila Karmila dalam mata pelajaran komputer akuntansi. Di video kali ini kita akan mencoba membuat kartu piutang beserta saldonya. Nah, sebelumnya tentu kalian harus buka terlebih dahulu file yang telah kita buat pada pertemuan minggu lalu, yaitu PT Percetakan Berjaya. Open, kemudian kita OK dan no. Muncul Command Center untuk PT Percetakan Berjaya. Baiklah Ananda, sebelum kita membuat kartu utang, kalian harus atur dulu link pajaknya, yaitu dengan membuat list dan teks kode. Nah, di sini untuk kode GST, Good Service and Tax, kita ganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Link account for tax collected ini kita isi dengan PPN keluaran. Use account, sedangkan untuk link account for tax paid itu kita isi dengan PPN income atau PPN masukan. Use account, kemudian baru kita OK. Nah, untuk pajak yang lain yang tidak kita gunakan bisa kalian hapus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita close. Kemudian juga kita mengatur untuk link accountnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan PT Percetakan Berjaya, yaitu dengan langkah mengklik setup, kemudian kita pilih link account. Untuk account and banking account, nah kalian pastikan di sini sudah benar akunnya, historical balancing, electronic clearing account, dan kas kecilnya. Jadi kalau di sininya masih undeposit fund ya, jadi kalian ganti dulu undeposit fundnya menjadi kas kecil. Kemudian kita OK kan. Selanjutnya kita ke link account untuk sales. Nah, bagaimana pengaturan linknya untuk penjualan? Nah, di sini ketika kita menerima piutang, akun yang terkait di sini adalah piutang dagang dan kas ya, kas bank. Untuk pilihan yang di kotak-kotak ini ya, kita pilih yang pertama, kita checklist I charge freight on sales. Nah, dari pendapatan yang berasal dari angkutan. Nah, kita pilih yaitu dengan kode 8 ya, pungutan transport penjualan atau bahasa akuntansinya freight collected. Nah, di kemudian I give discount. Nah, kita memberikan diskon untuk pembayaran yang lebih awal. Jadi potongan penjualan atau sales discount. Kemudian I assess charge for late payment. Nah, kita meminta denda ya ketika ada customer yang terlambat membayar. Jadi kita buat yaitu late fee collected atau pendapatan denda. Use account. Nah, oke, sudah benar, yaitu pungutan transfer penjualan, potongan penjualan, dan pendapatan denda. Kemudian OK. Setelah itu kita juga mengatur link untuk purchase atau pembelian. Anak-anak di sini lihat untuk pembayaran utang itu akun yang terkait yaitu utang usaha atau account payable dan cash in bank atau kas bank. Kalian di sini checklist yang pilihan kedua yaitu I pay freight on purchase. Kita membayar beban angkut ketika membeli barang. Nah, jadi yang kita gunakan akunnya adalah beban angkut pembelian atau biaya angkut pembelian. Use account. Untuk diskonnya juga demikian, kita akan memperoleh diskon ketika membayar lebih cepat utangnya ya kepada si supplier, maka kita akan mendapat potongan pembelian. Potongan pembelian di sini. Nah, di akun yang kelima, dan yang terakhir kita juga dikenakan denda ketika membayar utang itu terlalu lama atau terlambat pembayarannya, sehingga kita isi dengan pungutan atau beban denda atau late fee expense biasa kita kenal ya.
Oh, oke. Nah, barulah kita mulai untuk pembuatan kartu utang beserta saldonya. Di sini dalam pembuatan kartu piutang juga sudah kita bahas di perusahaan dagang untuk video-video sebelumnya. Caranya yaitu dengan memilih modul card file dan pilih card list. Untuk customer atau pelanggan, jadi kita pilih dulu customer. Nah, kita buat baru, new. Isikan nama customernya, yaitu SMK Unggul Denpasar. SMK Unggul Denpasar. Kemudian kita tap untuk mengisikan kode customernya, yaitu C01. Isikan alamatnya, yaitu di Jalan Dewata nomor 1, Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Nomor teleponnya yaitu 0361 456789. Baiklah, setelah profil kita isi, kemudian untuk selling detailnya yaitu kalian pilih sales layoutnya item, kemudian untuk income accountnya yaitu berasal dari penjualan barang jadi. Untuk kode pajak yang kita gunakan ketika membeli ataupun menjual yaitu PPN, sedangkan untuk pajak ketika ada pengangkutan barang yaitu tidak kita kenakan pajak atau not reportable. Untuk terminnya ya, kalian bisa lihat di kebijakan perusahaan yaitu mengenai penjualan, itu kita diberikan termin pembayaran 2/10 N/30 dan denda 1%. Sehingga untuk payment is due-nya kita pilih in a given of days. Hari diskonnya yaitu 10 hari, balance due dates-nya 30 hari, kemudian jumlah diskon yang diberikan 2%, serta denda keterlambatannya yaitu 1%. Kemudian baru kita okekan. Untuk customer yang berikutnya yaitu SMK Bali Nusa dan Politeknik Andalan, kalian dapat lakukan hal yang sama seperti SMK Unggul Denpasar. Kemudian baru kita close. Nah, di sini sudah ketiga-tiga customernya ya kita input. Ada SMK Unggul Denpasar, SMK Bali Nusa dan Politeknik Andalan. Nah, kemudian kita dapat isikan saldo piutangnya untuk tanggal 1 Desember 2013 yaitu dengan cara memilih setup balance, customer balance. Kita ambil untuk customer yang pertama yaitu SMK Unggul Denpasar, kemudian add sales, tap nomor fakturnya yaitu CF15 pada tanggal 4 Oktober 2013. Nah, memonya kalian isi dengan saldo awal piutang yaitu 15 juta. Karena ini sudah termasuk PPN, maka PPN-nya kita hilangkan, ganti dengan NT. Kemudian kita record. Anda dapat lakukan hal yang sama untuk customer kedua dan ketiga. Nah, di sini kita sudah selesai menginput saldo awal piutang untuk ketiga customer, sehingga akan muncul congratulations seperti ini yang menandakan kalau piutang yang kita inputkan sudah benar karena telah sesuai dengan link akun piutang. Kemudian kita close. Sekarang kita membuat kartu utang ya. Langkahnya yaitu hampir sama dengan pembuatan kartu piutang, yaitu dengan memilih modul card file dan card list. Pilih di suppliernya. Di customer tadi udah selesai ya. Sekarang kita pilih supplier, kemudian new. Kalian masukkan nama supplier yang pertama yaitu PT Cetak Biru. PT Cetak Biru dengan nomor customernya yaitu S01. Beralamat di Jalan Merdeka nomor 170 Denpasar, Bali, Indonesia.
dengan nomor teleponnya yaitu 0361 123 456. Selain mengisi profil, kita juga mengisi data yang lain yaitu buying details. Untuk purchase layoutnya kalian pilih item, dan expand accountnya yaitu kita pilih harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ketika melakukan penjualan yaitu kita mengenakan PPN ya. Kemudian untuk freight tax code-nya atau untuk beban angkut ataupun pendapatan angkutannya itu tidak kita kenakan pajak, sehingga yang dipilih adalah not reportable, use tax code. Untuk terminnya, dalam melakukan pembelian, kalian lihat di kebijakan perusahaan pembelian di sini kita juga memiliki termin adanya diskon ya, yaitu 2/10 and per 30, sehingga payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of days, yaitu dengan hari diskon 10 hari, kemudian balance due-nya 30 hari, dan diskon yang diberikan 2%. Dan setelah benar kita inputkan, kita oke. Anda dapat lakukan hal yang sama untuk supplier berikutnya. Baiklah, sekarang kita coba masukkan untuk kartu utangnya, yaitu dengan mengklik setup balance dan kita pilih supplier balance. Nah, di sini kita pilih suppliernya, kemudian kita klik add purchase. Kemudian tap saja ya. Nah, di sini kelihatan termin yang kita inputkan tadi. Untuk nomor fakturnya PT Cetak Biru ini yaitu FPB 021 pada tanggal 2 Oktober 2013. Nah, memonya kalian isi dengan saldo awal utang berapa? 20 juta. Untuk tax code-nya diganti menjadi not reportable. Kemudian kalau sudah benar, kalian bisa lihat di kontrol R ya, yaitu untuk saldo awal utang, utang usaha di debit, dan utang usaha di kredit. Oke, kemudian baru kita record. Oke. Anda dapat lakukan hal yang sama ketika memasukkan saldo utang untuk CV tinta emas dan UD kertasku indah. Kemudian baru nanti kita close. Baiklah, di sini telah selesai kita masukkan ketiga saldo utang para suppliernya. Nah, akan muncul congratulations seperti ini yang menandakan pekerjaan kalian dalam menginput saldo utang telah benar. Kemudian oke, dan close. Itulah materi kita pada video kali ini, yaitu pembuatan kartu piutang dan kartu utang. Terima kasih atas perhatian kalian, mudah-mudahan dapat memahami video ini dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.